Baik, sekarang kita sudah masuk ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan ketiga dan keempat. Jadi di sini karena bentuknya pengukuran kepada listrik, maka rangkaian untuk percobaan ketiga dan percobaan keempat itu tidak jauh berbeda. Jadi bisa dilihat di sini ada rangkaian untuk percobaan ketiga dari praktikum PBL Teknik Elektro Universitas Mataram. Percobaan ketiga itu yaitu mengenai pengukuran daya listrik, sedangkan untuk percobaan keempat yaitu terkait dengan pengukuran energi listrik. Jadi pada pengukuran kali ini merupakan pengukuran yang cukup penting juga karena kita tahu bahwa daya atau listrik merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa daya atau listrik kita tidak bisa untuk melakukan hal-hal yang membutuhkan listrik. Jadi sebelum saya memulai untuk mensubstitusikan nilai, yaitu di sini ada R-nya 3000, kemudian L-nya 350. Saya akan menjelaskan dulu yaitu terkait dengan apa itu daya listrik. Nah, jadi daya listrik itu merupakan kemampuan atau kapasitas sebuah benda untuk melakukan suatu usaha atau energi yang nantinya kita bisa mendapatkan panas, cahaya, gerakan, suara, dan lain-lain. Kemudian kembali ke rangkaian, di sini bisa kita lihat, kemudian ada sumber tegangan 3 fasa. Di sini saya langsung menggunakan 3 fasa agar bisa lebih memahami, karena kemarin juga ketika praktikum di 3 fasa itu memiliki memiliki banyak variasi. Jadi di 3 fasa itu ada yang namanya beban seimbang untuk yang pengukuran tenaga listrik. Untuk yang pengukuran energi listrik maksud saya ada yang beban seimbang dan yang tidak seimbang. Kemudian di sini di rangkaiannya bisa kita lihat di sini ada energi. Jadi energi ini merupakan satuannya itu adalah joule atau watt second, di mana energi ini merupakan berbanding terbalik terhadap energi yang kita berbanding lurus dengan energi yang kita gunakan. Jadi semakin besar beban yang kita gunakan dalam kehidupan, maka semakin besar pula energi yang dibutuhkan. Di sini ada PW. PW ini merupakan energi aktif yang digunakan selama kita menggunakannya. Kemudian di sini ada IVAR, kemudian clock, FCN, kemudian di sini juga ada FRMS, kemudian ada IRMS. Jadi tegangan pH-nya, kemudian di sini ada arus saluran. Kemudian langsung kita mensubstitusikan nilai yang ada di sini ya. Saya di sini langsung mengambil contoh yaitu untuk R-nya 3100, kemudian L-nya 260. Oke, kita putuskan. Kemudian 760. Kemudian kita D dan G. Sekarang kita running. Sambil menunggu runningnya, kita buka dulu untuk laporan P3 dan P2. Tinggal saya P4. Nah, ini tadi yang saya maksud ya. Di sini ada daya listrik, kemudian ada tujuan praktikum. Nah, ini untuk yang pengukuran energi listrik. Nanti juga kita akan bahas kesimpulan apa yang bisa didapatkan dari praktikum pengukuran besar listrik. Nah, bisa kita lihat di sini nilainya sudah keluar. Untuk Q-nya ini bernilai 3825, sedangkan untuk daya aktif yang digunakannya yaitu sebesar 3992. Cukup besar untuk daya yang digunakan. Kemudian ada di sini juga sudah tampil energi joule atau watt second-nya ada 598,6.
kecilkan lagi. Nah, kita catat dulu di sini untuk nilai energi yang digunakan ada 3992. Oke, ini untuk mengetahui perbandingan kira-kira seperti apa perbandingan ketika kita mensubstitusi nilai yang berbeda. Untuk pengukuran 3000 dan 3100 maksud saya dan 760 itu mendapatkan nilai daya aktifnya yaitu sebesar 3992. Nah, sekarang kita akan butuh satu data lagi yang dibutuhkan untuk membandingkan apakah berbeda atau tidak. Saya mau coba yang ini yang terakhir saja, yaitu 3500 dan 800. Kira-kira berapa hasil yang akan keluar ya? Oke, saya perbaiki dulu posisinya. Untuk bebannya kita masukkan 800 dan untuk beban yang titik deflective power kita dengan nilai 800. Saya rasa untuk menarik kesimpulan kita tidak perlu memerlukan ke 6 data ini, dan kita cukup mengambil dua ini. Jadi ini yang saya ambil tadi 3100 dan 3500, dan untuk L-nya 760 dan 800. Kemudian kita membahas laporannya sedikit. Kita mulai di yang pengukuran daya listrik ya. Kebetulan ini kita mendapat asistennya Kak Rivaldi Ramadan, dan untuk tenaga listrik kita mendapatkan Kak Adam Hadi Wibowo. Kemudian setelah kita melakukan praktikum, kami dari kelompok 6 itu sudah menarik kesimpulan, di mana kesimpulannya ada 5, yaitu masing-masing metode pengukuran daya listrik ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ternyata. Jadi dalam pengukuran daya listrik menggunakan metode voltmeter ampermeter dan ampermeter voltmeter, voltmeternya itu terhubung secara seri, sedangkan ampermeternya itu dihubungkan secara seri, voltmeternya itu paralel. Nah, ternyata semakin besar nilai beban, maka nilai arus dan daya hitung itu juga akan semakin besar. Sedangkan nilai tegangannya itu tetap konstan ya, karena itu terhubung secara paralel, di mana nilai tegangan itu sudah ditetapkan. Untuk nilai tegangan sendiri, kalau tidak salah, kami menggunakan nilai tegangan itu sebesar 220 volt. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, pengukuran daya listrik yang menggunakan metode 3 voltmeter itu semakin besar nilai beban yang digunakan, maka semakin besar daya hitung yang dihasilkan. Mungkin bisa kita lihat juga di sini tepat sekali karena itu berbanding lurus, jadi semakin besar semakin besar beban yang digunakan, itu arusnya juga akan semakin besar. Tapi ada yang menarik, yaitu di voltmeter 2 kemarin pada saat praktikum, pada voltmeter itu semakin besar nilai beban yang maksud saya pada voltmeter 3 lebih tepatnya. Pada voltmeter 3 itu nilai tegangan yang dihasilkan itu tetap konstan. Karena voltmeter 3 itu mengukur tegangan langsung dari sumber. Untuk V2-nya itu sama seperti V1, yaitu semakin besar nilai beban, maka nilai tegangan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kemudian ini untuk metode yang menggunakan ampermeter, kemudian yang menggunakan, kami juga menggunakan metode wattmeter ya. Ada pengukuran wattmeter, yaitu pengukuran daya listrik menggunakan metode wattmeter. Semakin besar nilai beban, maka nilai daya hitungnya juga semakin besar, dan semakin besar beban yang digunakan, maka intensitas cahaya semakin besar. Dimana kita tahu pada pelajaran fisika, sifat-sifat cahaya yaitu sifat-sifat cahaya yang sifatnya itu terpecah ya apabila melakukan perambatan. Nah, di sini kita lihat, saya kecilkan dulu. Sudah keluar ya. Sekarang 3992 masih sama, coba kita run sekali lagi. Nah,
ternyata tadi tidak di-run, ternyata ya di sini sudah keluar, ternyata hasilnya berbeda. Untuk energi kilowatt second yang mendapat 750,8, untuk kifarnya ini ternyata semakin besar, ternyata 4991 jika dibandingkan dengan tadi. Dan ternyata ini dayanya meningkat sangat drastis ya, yaitu kenaikannya itu cukup banyak, yaitu sebanyak 5.007. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan pada rangkaian metrik ini, jadi dapat kita ketahui bersama tadi bahwa ketika kita menggunakan R-nya 3100 dan L-nya itu 760, maka nilai yang dihasilkan itu yaitu 3992 untuk daya aktifnya. Sedangkan ketika kita menggunakan R-nya 3500 dan L-nya 800, ternyata daya yang menghasilkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 507, sekitar 2000-an untuk daya aktif yang digunakan. Kemudian kita sedikit juga akan membahas itu terkait dengan gelombangnya. Ini dia ada energi bakti, kemudian ada vertical W-nya, kifar, kemudian V-nya. Sini kita bisa lihat untuk grafiknya itu berbanding lurus. Kalau kita lihat di sini P dan W-nya, sedikit. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini untuk energi per wattnya atau watt detiknya itu semakin mengalami peningkatan ya. Ini bisa kita lihat ke atas, kemudian LPC-nya ini seperti ini, kemudian ini untuk tegangannya, kemudian ini untuk arusnya. Dari simulasi ini berarti dapat kita ketahui ya, berarti bahwa itulah mengapa ketika kita menggunakan beban yang banyak pada rumah-rumah atau ketika kita misalnya biasanya nih mahasiswa itu kan identik dengan setrika, kemudian cas, kemudian menggunakan rice cooker, kemudian menggunakan kompor gas, itu biasanya kan kita menggunakannya secara berbarengan. Nah, ternyata ketika kita menggunakan beban yang semakin banyak, maka energi yang digunakan juga itu semakin tinggi. Nah, itulah kita harus mengapa dalam menggunakan energi itu harus berhemat. Jadi juga kita tidak boleh melebihi kapasitas yang ada pada NCB-nya. Biasanya kita menggunakan, ada yang menggunakan 1100, ada yang hanya 450 gitu. Jadi biasanya itu akan meredup. Itu redupnya itu karena ketidakmampuan beban dalam menahan, ketidakmampuan tegangan dalam menahan beban yang banyak kita gunakan, seperti itu. Jadi dalam percobaan ketiga dan 4 ini kita dapat ilmu yang cukup banyak ya. Ini untuk tadi untuk yang metode pengukuran daya. Nah, di sini yang paling banyak kita dapat ilmu yaitu terkait dengan pengukuran energi listrik. Kita scroll ke bawah dulu, yaitu terkait dengan kesimpulan di sini. Nah, biasanya kita mengukur listrik itu menggunakan kWh meter. Jadi di sini bisa lihat ini sesuai dengan simulasi yang sudah kita coba tadi, yaitu pada pengukuran energi listrik menggunakan kWh meter dapat kita ketahui bahwa nilai arus dan tegangan akan berbanding lurus dengan beban. Jadi semakin besar beban yang kita gunakan tadi, maka semakin besar nilai arus yang kita peroleh. Ini juga sesuai dengan sebuah rumus dalam fisika, yaitu P sama dengan VI atau daya sama dengan tegangan dikali arus. Kemudian dari hasil pengukuran dan perhitungan pada kWh meter, satu fasa diberikan positif error. Jadi selain menggunakan 3 fasa, kelompok kami juga menggunakan 1 fasa. Ini untuk gambar dari 1 fasa, kemudian ini untuk gambar 3 fasa. Jadi untuk teman-teman ketahui atau kita ketahui bersama bahwa 3 fasa ini banyak kita lihat di tempat-tempat yang memerlukan listrik yang banyak.
atau listrik yang menggunakan tenaga listrik banyak, misalnya pada sekolah, gedung, kemudian misalnya kantor-kantor, atau semua tempat yang menggunakan energi listrik yang banyak. Nah, kita telah mengetahui perbedaan dari pemakaian beban. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya menutup simulasi link pada praktikum pengukuran besaran listrik kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kita semakin lebih aware terhadap penggunaan listrik di kehidupan sehari-hari agar menggunakannya dengan baik dan seefektif mungkin. Sebelum saya mengakhiri, saya akan menampilkan sebuah video di mana video ini mungkin akan membuat kita merenungi kembali mengapa sih kita harus menggunakan energi atau menggunakan listrik itu dengan sebaik-baik mungkin, karena sekarang itu kan kita tahu banyak sekali orang-orang yang menggunakan listrik itu dengan banyak, kemudian misalnya keluar rumah tidak mematikan keran air mandi, katakanlah seperti itu, dan juga tidak keluar lah seperti itu. Padahal listrik merupakan sebuah sumber daya yang penggunanya itu harus kita efektifkan semaksimal mungkin gitu. Karena misalnya ketika kita tidak menggunakan listrik itu dengan efektif, bagaimana gitu? Apa yang akan terjadi gitu bila manusia memiliki mindset atau pola pikir yang seperti itu? Nah, teman-teman bisa melihat videonya setelah video kali ini, dan saya tutup penjelasan saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.